Situasi geopolitik dunia kembali berubah. Usai Trump dan Putin sepakat untuk melakukan pertemuan demi menghentikan konflik Rusia dan Ukraina, negara-negara sekutu barat yang berasal dari Uni Eropa mulai meragukan keberpihakan Amerika Serikat. Demi mempertahankan posisi Uni Eropa dalam mendukung Ukraina, kini Prancis sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa siap untuk mengambil alih kemudi peperangan dan menghimbau kepada seluruh negara anggota Uni Eropa untuk siap sedia dalam menghadapi peperangan yang akan datang. Situasi yang tak diduga-duga ini bermula ketika pemerintahan Amerika Serikat mulai diambil alih oleh Presiden Donald Trump. Sebagai presiden yang baru, pandangan politik Trump dan Biden cukup berbeda. Trump sebagai orang yang terkenal tegas dan punya kebijakan politik yang transaksional, melihat masalah Rusia-Ukraina hanya bisa diatasi bila Amerika sebagai mediator mendekati Putin dengan posisi tawar-menawar yang menguntungkan kedua belah pihak. Semakin memburuknya situasi perang yang terjadi di Ukraina, membuat Trump sadar bahwa kunci untuk menyelesaikan pertikaian ini adalah dengan melakukan kesepakatan bersama Vladimir Putin. Melihat cara pandang Amerika yang tidak lagi memandang Rusia sebagai musuh yang beringas, membuat Ukraina dan negara-negara Uni Eropa mulai meragukan Trump dan posisi Amerika dalam peperangan yang sedang terjadi. Alhasil, hubungan Amerika Serikat dan sekutu mulai terlihat renggang. Hal ini ditandai dengan insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika pertemuan antara Zelensky dan Trump berujung pada pertikaian panas yang membuat Presiden Ukraina itu diusir dari Oval Office. Pasca kejadian itu, banyak kebijakan Amerika Serikat yang mulai berubah. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan itu, Amerika secara resmi menghentikan bantuan persenjataan mereka ke Ukraina. Dalam mengkondisikan kembali posisinya dalam perang Rusia-Ukraina, posisi Amerika Serikat yang berubah juga diakibatkan oleh kecurigaan terkait adanya agenda tersembunyi Zelensky dalam mengambil keuntungan pada perang yang sedang terjadi. Semisal, dalam salah satu wawancara, Direktur FBI Kash Patel mengungkapkan bahwa ada dugaan yang sangat kuat bahwa Zelensky telah berbohong terkait tuduhannya yang menyatakan bahwa Rusia telah menyerang Polandia menggunakan misil militeristik. Tuduhan yang sangat serius ini nyatanya mengandung agenda tersembunyi dan dapat memicu timbulnya Perang Dunia Ketiga. Kecurigaan Amerika Serikat kepada Zelensky juga semakin kuat tatkala Amerika Serikat mulai tidak mendapatkan kejelasan terkait aliran dana yang selama ini mereka kirimkan ke pemerintah Ukraina. Akibat begitu banyak kebusukan yang dicium Amerika dalam tubuh pemerintahan Ukraina, membuat negara adidaya ini memutuskan untuk kembali mempertimbangkan posisinya dalam situasi peperangan yang telah merenggut nyawa banyak warga sipil yang tak bersalah. Menimbang bahwa posisinya tak lagi menguntungkan di mata Amerika, Zelensky mencari alternatif lain. Dalam cuitannya beberapa waktu lalu di platform X, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina siap untuk menegosiasikan kesepakatan perdamaian dengan Rusia. Namun di saat yang bersamaan, Zelensky juga secara tidak langsung menyinggung bahwa negara-negara Eropa adalah mediator perdamaian baru yang Ukraina pilih untuk menyelesaikan konflik ini. Dengan pengkondisian posisi Amerika Serikat dalam situasi perang Rusia-Ukraina, Eropa melihat kesempatan ini sebagai celah untuk mengambil posisi Amerika dalam mendukung Ukraina. Alhasil seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Prancis di bawah kepemimpinan Macron telah menunjukkan dedikasi penuh mereka dalam memihak Ukraina. Mengesampingkan kecurigaan Amerika Serikat terhadap kebusukan dan tindakan korup pemerintah Ukraina, negara-negara Uni Eropa terus melangkah maju dalam memberi dukungan penuh mereka terhadap Ukraina. Sebagai pernyataan sikap atas keberpihakan Eropa terhadap Ukraina, saat Ukraina kembali diserang oleh Rusia pada 7 Maret 2025, Prancis terang-terangan menyuplai jet Mirage 2000-nya untuk menembak jatuh rudal jelajah X-101 yang digunakan oleh Rusia. Sehari sebelumnya, Prancis juga dikonfirmasi telah meluncurkan roket Ariane 6 sebagai pengangkut satelit pengintai militer CSO-3, dan dengan adanya satelit CSO-3 Prancis yang beredar di sepanjang wilayah rawan konflik, Eropa seolah-olah menyatakan bahwa mereka berada pada kondisi siap dalam menghadapi serangan ancaman militer yang kemungkinan terjadi. Selain mengirim satelit sebagai pengintai militer di angkasa, Macron sebagai pemimpin baru Eropa juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat negara-negara Eropa akan berkumpul untuk membahas terkait pertahanan Eropa di tengah situasi perang Rusia-Ukraina. Sikap tegas ini juga dibarengi dengan pernyataan Macron yang mengungkapkan bahwa resolusi perdamaian Ukraina-Rusia tidak boleh didasarkan pada penyerahan diri Ukraina terhadap Rusia.
Berdasarkan pernyataan Macron, pandangan politik Eropa nampaknya memandang Rusia sebagai musuh berbahaya, berbeda dengan Amerika yang memandang Rusia sebagai kekuatan yang masih dapat diajak bernegosiasi. Alhasil, Eropa dan Ukraina dalam waktu dekat akan membawa proposal perdamaian untuk diperlihatkan ke Washington yang tentu saja isinya telah disesuaikan dengan pandangan mereka terkait situasi perdamaian ideal yang Eropa dan Ukraina impikan. Selain menyiapkan satelit dan mengumpulkan pasukan untuk melindungi teritori Eropa, Macron juga secara mengejutkan mengumumkan bahwa Prancis dalam waktu dekat akan memperluas pertahanan nuklir mereka ke seluruh wilayah Eropa. Bagi situasi global yang tidak menentu, pernyataan Macron ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat memicu wacana perang nuklir antara Rusia dan negara-negara Eropa. Lebih lanjut, demi memastikan bahwa anggaran pertahanan Uni Eropa tercukupi, Macron mengumumkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar 150 miliar euro atau sekitar 2.648 triliun rupiah dari Komisi Eropa. Meninjau strategi yang dibawa Macron dan negara-negara Eropa, hal ini menandakan bahwa terlepas dari dukungan Amerika Serikat, negara-negara Eropa telah berkomitmen penuh untuk bersama dengan Ukraina, bahwa mereka siap untuk sampai pada skenario terburuk, yakni perang nuklir. Gembar-gembor pernyataan Macron terkait strategis Prancis dan Uni Eropa dalam menghadapi ancaman Rusia, rupanya hanya mendapatkan respon santai dari Putin. Dari rekaman wawancara dengan Presiden Vladimir Putin, Presiden negara beruang merah itu mengungkapkan kekhawatiran Eropa yang meyakini bahwa Rusia akan menyerang mereka setelah urusan Rusia dengan Ukraina selesai adalah omong kosong semata. Putin secara tidak langsung menjamin bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan tindakan gegabah yang dapat memicu ketegangan yang tidak diperlukan. Selain itu, alih-alih menanggapi strategi militer Macron dengan serius, Putin justru berpendapat bahwa sikap berlebihan pemerintah negara-negara Uni Eropa merupakan sebuah tindakan dengan agenda yang tersembunyi. Dalam pernyataannya, secara gamblang, Putin mengungkapkan bahwa segala persiapan yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan bentuk intimidasi terhadap warga mereka sendiri. Putin lebih lanjut menyatakan bahwa intimidasi yang mereka lakukan agar warga negara-negara Eropa berkenan untuk menyiapkan dana perang, sehingga ekonomi Eropa yang saat ini sedang tenggelam dapat bangkit melalui perputaran ekonomi yang cukup pesat di bawah tendensi ancaman peperangan. Selain respon Putin yang secara tidak langsung membongkar niat tersembunyi di balik sikap berlebihan Uni Eropa, organisasi ini juga tengah menghadapi tantangan lain yang cukup besar. Rupanya, deklarasi bersama Uni Eropa gaungkan untuk sepenuhnya memihak kepada Ukraina tidak disetujui sepenuhnya oleh beberapa anggota Uni Eropa. Kedua negara yang tidak setuju, yakni Hungaria dan Slovakia, justru berpendapat bahwa Uni Eropa harus mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dan meluncurkan pembicaraan langsung dengan Rusia terkait gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di Ukraina. Dengan adanya beberapa pihak yang ragu akan keputusan organisasi, Uni Eropa nampaknya perlu mempertimbangkan strategi yang lebih baik demi mencapai kesatuan organisasinya. Berkaca pada pembahasan yang ada, jika Uni Eropa tetap bersikeras dalam strategi konfrontatifnya terhadap Rusia, tanpa mempertimbangkan jalur diplomasi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan beberapa anggotanya seperti Hungaria dan Slovakia, maka eskalasi konflik tampak semakin tak terhindarkan. Di sisi lain, strategi Macron yang memperluas pertahanan nuklir Eropa berpotensi memperburuk hubungan mereka dengan Rusia, yang dapat merespon dengan memperkuat aliansinya dengan China, baik itu secara ekonomi maupun militer. Rusia yang didukung China mungkin akan meningkatkan tekanan terhadap negara-negara Eropa melalui jalur cyber, energi, atau bahkan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Jika ketegangan terus meningkat, dunia bisa menyaksikan terbentuknya dua blok besar yang semakin berlawanan, yakni satu dipimpin oleh Eropa bersama Ukraina, sementara yang lain didukung oleh Rusia dan China, menciptakan dinamika geopolitik baru yang berpotensi mengguncang stabilitas global.